Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, jadi untuk video yang pertama di sini saya tuh lagi bikin peyek. Siapa nih yang udah nungguin Bunda Alia bikin peyek? Soalnya saya tuh kemarin udah nge-share di Instagram, tapi saya tuh belum up videonya di YouTube. Oke, jadi untuk resepnya kemarin saya tuh untuk bumbunya nih ya, saya pakai bawang putih aja, terus saya pakai kemiri secukupnya, terus saya juga pakaiin ketumbar secukupnya, untuk garam secukupnya, untuk kaldu ayam ya secukupnya, dikira-kira aja gitulah ya. Terus saya juga pakai kencur. Udah kayak gitu aja ya untuk bumbu yang diulek. Nah, untuk nguleknya ya sampai halus. Tapi kalau misalkan teman-teman semua kok pengen di blender, ya monggo. Kalau saya pengennya itu sengaja banget diulek biar nanti makin sedap. Nah, saya tambahin micin juga sih sedikit gitu lah, nggak banyak-banyak, sedikit banget ya. Nah, untuk daun jeruknya saya pakai juga secukupnya aja. Terus di bagian tengahnya itu dibuang jadi biar nanti tuh nggak pahit. Terus untuk daun jeruknya tinggal diiris-irisin aja. Untuk kacang tanahnya saya juga pakai cukupnya aja, kira-kira sih mungkin 2 ons ataupun 3 ons. Pokoknya untuk kacang tanahnya itu nggak ada seperempat. Nah, untuk kacang tanahnya jangan lupa diirisin, ataupun kalau misalkan teman-teman semua kok mager buat ngirisin kacang tanah, ya udah dicopper juga nggak apa-apa, tapi ngechoppernya jangan sampai yang halus banget. Kemarin saya ngechopper, pakainya chopper kan ya, soalnya saya mager ngirisin, tapi ternyata kayak kurang bagus aja sih kalau misalkan dicopper. Jadi ada yang udah halus, ada yang masih kerunculan gede-gede gitu. Jadi saya putuskan saya buat lagi kan ya yang kedua kalinya kemarin, tapi emang nggak saya videoin. Nah, ya udah saya iris-irisin aja. Oke, lanjut. Untuk airnya saya pakai cukupnya aja. Pokoknya adonannya itu kayak encer gitu sih, jadi biar nanti kriuk. Nah, btw di sini saya tuh pakainya wajan legen kayak gini. Saya tuh nggak inget banget kalau wajan ini sering banget buat masak-masak sayur. Nah, saya pakai kayak gini dan ya teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Ini tuh beneran lengket banget. Padahal di gorengan yang pertama ini saya udah ngerasa lengket, tapi saya lanjutin lagi dong sampai 2 kali ngegoreng pakai wajan legen. Nah, karena saya ngerasa udah nggak wajar banget lengketnya, jadi saya langsung ganti aja ke wajan yang bener-bener anti lengket. Saya pakai yang dari hasil endorsean, yang dari Stand Cookware. Nah, pakainya itu yang agak lumayan gede gitu ukurannya, jadi biar nanti cepet banget matengnya. Jadi kemarin saya bikin peyek kacang, ini tuh beneran cepet banget, kira-kira sekitar 30 menitan. Nah, untuk tepung rose brandnya kemarin saya pakainya itu kalau nggak salah sekitar 500 gram yang udah kemasan gitu. Nah, saya pakai semuanya, tapi emang udah dikurangin dikit sama saya. Jadi itu tuh buat bikin bubur somso. Nah, ini dia saya nyoba yang kedua kalinya. Aduh, jangan pokoknya jangan diulangin lagi lah ya. Soalnya kan ini wajan tuh emang sering banget buat masak-masak sayur. Nah, setelah saya ganti pakai wajan yang anti lengket, itu beneran Masya Allah enak banget. Jadi untuk adonannya itu setelah saya cetak di bagian pinggir, kayak langsung ngelepas sendiri gitu loh. Waduh, enak banget, pokoknya cepet banget deh masaknya tuh. Kalau pakai wajan yang ini nih teman-teman juga bisa lihat aja sendiri, ini tuh udah nggak berbentuk sama sekali. Padahal saya mikirnya itu ayo udah sih pakai wajan legend aja. Jadi biar nanti saya tuh bisa satset, soalnya kan pakai apinya itu agak lumayan gede. Kalau misalkan pakai wajan yang bagus, pastinya kan harus pakai api yang agak kecil gitu lah, jangan gede-gede. Kalau gede-gede takutnya nanti wajan di bagian bawahnya itu kosong. Nah, buat teman-teman semua yang pengen bikin peyek juga, ayo segera dibikin, karena ini bikinnya itu beneran mudah banget, cepet banget. Terus rasanya itu beneran gurih, enak banget. Nah, teman saya kan kalau misalkan udah nganter anak-anak sekolah, kayak teman perumahan saya gitu lah ya, yang sekolahnya itu bareng sama kakak Alia. Itu kalau misalkan udah nganter, biasanya kalau kita bingung mau kemana, ya udah kita pulang ke rumah saya. Tapi dengan catatan Pak suami saya tuh lagi sih pagi. Kalau misalkan Pak suami saya tuh lagi sih malam, saya nggak mau pulang ke rumah, takutnya nanti malah ngeganggu istirahatnya Pak suami. Kasihan gitu kan ya, malam-malam udah kerja, masa iya pagi-paginya diganggu sama suara istri dan temennya. Nah, jadi kalau Pak suami saya tuh lagi sih malam, ya biasanya saya nongkrongnya itu di depan rumah teman saya. Nah, jadi kan kemarin teman saya ajakin ke rumah, terus yaudah saya keluarin tuh untuk peyek kacang yang saya buat. Dan teman saya nyobain, kata teman saya iya rasanya itu enak. Sampai teman saya juga minta resepnya, tapi nggak tahu nanti bakal bikin ataupun enggak. Soalnya teman saya tuh kadang kayak agak mager-mager gimana gitu.
orangnya nggak bakal nonton kok, jadi nggak bakal tahu ya kalau saya tuh bilang dia itu mager. Nggak ding bercanda ya, bercanda nggak boleh kayak gitu, itu namanya gibah ya. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, di sini saya tuh lagi ngelanjutin nih goreng-gorengnya, teman-teman pokoknya bisa lihat aja sendiri, ini tuh beneran enak banget digoreng. Oh ya, BTW di sini saya pengen banget nih bilang sama teman-teman semua, tadi saya tuh habis baca-baca komentar tapi emang lupa banget belum saya balesin, nanti insya Allah bakal saya balesin. Nah, jadi ada yang komentar kayak gini, saya lebih suka Bunda Alia yang cerewet gitu kan ya, soalnya saya pribadi orangnya juga cerewet. Nah, kalau Bunda Alia ngomongnya itu slow banget kayak gini, jadi kayak orang lagi meriang. Tuh kan jadi galau, kemarin ada yang protes katanya Bunda Alia suruh ngomong yang pelan aja biar nanti nggak belibet. Terus sekarang ada yang protes lagi katanya lebih suka Bunda Alia tuh yang cerewet. Aduh, saya tuh harus gimana, saya bingung banget. Ya udahlah, saya pengen jadi diri saya sendiri aja ya. Kalau misalkan saya kok ngomongnya lagi cepet, ya udah berarti saya tuh lagi semangat. Tapi kalau misalkan saya ngomongnya lagi pelan, ya mungkin saya tuh lagi bingung kira-kira saya tuh mau ngomong apa lagi gitu loh di video saya sendiri. Nah, di sini saya juga pengen banget bilang sama teman-teman semua nih, kalau misalkan teman-teman semua mau komen apapun, boleh banget komen apapun lah ya, insya Allah juga nanti bakal saya balesin. Kalau misalkan komennya kok ngasih saran, ya insya Allah bakal saya lakuin kalau memang itu bagus. Tapi kalau misalkan komentarnya kok bikin bingung saya kayak tadi, ya saya juga bingung lah ya harus berbuat apa gitu. Kalau misalkan saya nurutin semua kemauan yang komentar di video saya, ya banyak banget lah ya kemauannya, tapi mungkin sih saya nggak bisa menurutin semua apa kemauan teman-teman. Ya kadang kayak gitu sih permasalahannya, kalau misalkan saya turutin ini saya pelan, ternyata kayak ada yang kurang suka gitu kan ya, lebih suka saya cerewet, jadi ya udahlah. Kadang suka bingung gitu kan ya. Ya udah, saya pengen jadi diri saya sendiri aja. Oke, lanjut lagi ke videonya. Pokoknya teman-teman semua jangan tersinggung ya kalau misalkan saya ngomong kayak gini. Saya mah orangnya slow banget. Kalau misalkan ada yang komentar negatif, untuk sekarang ini ya bakal langsung saya hapus aja. Karena saya nggak mau dibikin pusing sama komentar cuman dari satu orang. Nah, lanjut lagi, di sini satu lagi mau masak-masak menu requestannya Pak Suami. Tiba-tiba kemarin Pak Suami itu bilang sama saya, "Pun, ayo dong masak jamur." Ya udahlah, ini baru saya nurutinnya itu 2 hari kemudian. Nah, untuk jamurnya kemarin tuh saya beli 2 plastik 10.000. Ternyata isinya itu Masya Allah banyak banget. Jadi untuk jamurnya ini tuh nggak semuanya saya masak. Takutnya kalau semuanya saya masak cuman buat 1 kali makan, itu nanti nggak habis. Nah, jadi saya masaknya itu sekitar 1 plastik lebih sedikit. Saya juga bukan searching ding, saya juga scroll di TikTok kira-kira gimana caranya menghilangkan bau khas jamur. Soalnya jamur kayak gini kan emang ada bau khasnya, kecuali kalau jamur yang bulat-bulat gitu. Kalau jamur yang bulat-bulat itu nggak ada bau khas-khasnya, betul nggak sih? Apa cuman saya aja yang ngerasa kayak gitu? Nah, kata TikTok biar nanti nggak ada bau khasnya jamur, jadi jamurnya itu disuir-suir terus habis itu dicuci. Nah, habis dicuci bersih, yaudah tinggal direbus aja. Ngerebusnya pas airnya itu udah mendidih. Tinggal dimasukin aja untuk jamurnya, terus tinggal ditambahin garam secukupnya ataupun dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Habis itu tinggal diaduk-aduk sampai jamurnya itu layu. Nah, kalau misalkan jamurnya udah layu, ya udah tinggal diangkat, ditiriskan, terus tinggal diremes-remes aja gitu biar nanti airnya itu menghilang ataupun berkurang gitu lah ya maksudnya. Oke, lanjut lagi, untuk jamurnya itu udah mateng. Nah, ini ditunggu sebelahnya saya tuh lagi pengen masak semur ayam. Nah, untuk ayamnya pengen saya rebus terlebih dahulu, jadi biar menghilangkan bau-bau yang nggak enak, soalnya ayam tuh kadang kayak ada bau-bau nggak enaknya gitu. Kalau misalkan dikasih jeruk nipis sih hilang, tapi berhubung saya tuh lagi nggak pengen dikasih jeruk nipis, jadi udahlah saya rebus aja, nggak apa-apa lah ya. Bahkan cara masak orang-orang tuh emang beda-beda. Nah, untuk bumbunya di sini saya pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, terus saya pakein ketumbar sedikit, lada, sama dikasih cabai merah yang udah saya buang bijinya. Jadi biar nanti pas kakak kalian makan semur ayamnya nggak kepedesan, soalnya kan bijinya udah saya buang. Nah, lanjut, ini tinggal saya tumis-tumis aja sampai mateng. Karena cuacanya waktu saya lagi masak-masak kayak gini kok panas banget, jadi HP saya tuh kadang juga ikut-ikutan panas, apalagi kan deket sama kompor. Nah, kalau misalkan HP saya tuh lagi panas, biasanya tuh nggak bisa buat ngerekam. Nah, yaudah, daripada saya nungguin HP saya sampai dingin, alhasil saya masukin aja tuh untuk ayamnya, berhubung emang bumbunya itu udah mateng. Terus saya tambahin air secukupnya aja. Nah, untuk bumbunya juga kemarin sekalian saya masukin ada kecap, soy sauce tiram, terus saya tambahin garam, micin, masako, sama gula pasir. Udah kayak gitu aja, ditunggu sampai airnya itu menyusut.
Nah, lanjut di sini satu lagi ngirisin bumbu buat bikin tumis jamur. Untuk bumbunya kemarin saya ngeliat di TikTok juga resepnya itu kayak gini. Ada juga yang bumbunya itu di blender kayak bumbu balado gitu, tapi saya pengennya itu bumbu yang kayak gini aja nih, kayaknya sih lebih sedap gitu. Nah, untuk bumbunya udah selesai semuanya saya irisin, tinggal nunggu aja wajan legendarisnya panas. Ini kan ada minyaknya. Nah, lanjut lagi untuk bumbunya ini tinggal saya tumis-tumis saja sampai bumbunya itu mateng. Habis itu kalau misalkan bumbunya udah mateng, tinggal dimasukin aja untuk jamurnya. Nah, untuk bumbu tambahannya sama aja sih kayak tadi. Jadi saya kasih lada, kasih saus tiram, kecap manis, terus kasih garam juga sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, takutnya nanti malah keasinan. Terus saya kasih micin, masako ayam, sama gula pasir. Udah kayak gitu aja. Nah, untuk airnya saya juga ngasihnya sedikit aja karena saya tuh nggak pengen nanti kuahnya itu kayak kolam renang. Oke, ujuk-ujuk untuk masakan saya udah matang, soalnya HP saya tuh panas lagi, jadi nggak bisa buat ngerekam lagi. Nah, lanjut lagi setelah selesai masak-masak, pastinya itu cucian piring menumpuk banget lah ya, jadi ini sekalian aja langsung saya eksekusi. Pokoknya jangan sampai meninggalkan jejak habis masak-masak tuh dapur berantakan, nggak mau deh pokoknya harus rapi. Bagian kitchen saya juga wajib banget dielapin, tapi bagian atas aja. Kalau untuk bagian bawah nggak saya elapin. BTW teman-teman semua lebih suka saya ngomongnya itu cerewet ataupun slow sih? Ayo komen dong di bawah biar saya tahu. Sampai sini aja video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.